Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di persekutuan doa malam saat ini, walaupun lewat online, lewat Zoom meeting. Mari kita memulai persekutuan doa kita dengan pujian NKB 36. Bapak Ibu, mari kita memulai doa kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami boleh bersekutu walaupun online via Zoom meeting. Biarlah persekutuan kami ini boleh saling menguatkan, saling mengakrabkan di tengah-tengah pandemi corona yang masih kami alami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Biarlah firman yang kami baca boleh kami mengerti, memberkati kami, menguatkan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai ayat 18 demikian, Saudara. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun
Dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan tema jangan ragu berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini menekankan yang pertama bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi Nabi Elia itu sama dengan kita. Tetapi saudara, Elia ini manusia yang luar biasa. Walaupun biasa, dia luar biasa. Mengapa? Ketika Elia berdoa kepada Tuhan, kalau kita melihat di sini dengan gampang gitu ya, dengan gampang Tuhan mengabulkan doa Elia. Ayat 17, Elia berdoa supaya jangan turun hujan. Dan Allah mengabulkan itu sehingga dikatakan tidak turun hujan 3,5 tahun lamanya. Kita bisa membayangkan itu menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Tidak turun hujan selama 3,5 tahun lamanya. Kemudian ayat 18 dikatakan, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ketika Elia berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan turunkan hujan. Dan Tuhan pun dengan gampangnya pula menurunkan hujan. Dan dikatakan bumi pun mulai mengeluarkan buahnya. Semua orang bisa beraktivitas, semua orang kembali bisa menikmati berkat Allah melalui bumi dengan mengeluarkan buah-buahan dan sebagainya. Pertanyaannya saudara, apa yang membuat Elia ini begitu luar biasa? Apa yang membuat Elia ini doa-doanya dijawab oleh Tuhan? Kalau kita mencermati ayat 17, saudara, dikatakan, ia telah sungguh-sungguh berdoa. Saudara, kata sungguh-sungguh ini mengandung banyak arti, saudara. Sungguh-sungguh bisa diartikan tidak setengah-setengah. Sungguh-sungguh bisa diartikan setia. Sungguh-sungguh bisa diartikan berkali-kali. Kalau di ayat yang lain, saudara, untuk hujan turun, saudara, Elia ini berdoa tidak hanya sekali 2 kali, tetapi sampai 5 kali. Berdoa minta hujan, berdoa minta hujan. Sekali berdoa belum dijawab, berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Sampai 5 kali baru turun hujan. Sungguh-sungguh juga diartikan Elia ini tidak mudah putus asa. Ketika apa yang dia harapkan, ketika apa yang dia doakan belum dijawab oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah Elia. Dia tidak ragu-ragu di dalam berdoa. Dia tidak ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan itu mampu menjawab doa-doanya. Karena ketika tidak turun hujan, dan ketika turun hujan, semuanya memberkati orang-orang yang didoakan pada waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mencermati, saudara, melihat keadaan kita saat ini, semakin hari pandemi corona tidak semakin berkurang, tetapi semakin hari orang yang terpapar semakin banyak. Kalau saya mencermati di Facebook, saudara, juga di grup WA, seringkali saya mendengar berita-berita yang kurang menyenangkan. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, saya pun juga banyak mendengarkan cerita atau melihat berita yang menyenangkan. Saudara saya dari Surabaya, saudara, Pendeta Ariel, dia seringkali posting berita sukacita. Di tengah-tengah pandemi ini, dia posting berita sukacita. Isinya apa?
Dia memberitahukan bahwa ada banyak orang yang sudah sembuh dari sakit coronanya. Dan ini sesuatu yang menguatkan. Saudara, ternyata di tengah-tengah keadaan kita yang tidak menentu ini, kita perlu mempunyai kesungguhan. Kita perlu mempunyai keyakinan seperti Elia. Berdoa tanpa ragu-ragu, meminta Tuhan dan meminta Tuhan supaya Tuhan berkarya di tengah-tengah keadaan ini. Pandemi corona juga cepat berlalu. Saudara kita, istri Pak Wukas yang saya sakit, bisa segera disembuhkan oleh Tuhan. Saya yakin saudara ketika kita berkali-kali berdoa, tidak pernah ragu akan kuasa Tuhan, Tuhan pun akan menjawab doa-doa kita. Semoga apa yang dilakukan Elia ini juga boleh menguatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita dari hari ke hari. Amin. Saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, malam ini kami pun bersyukur di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah permasalahan yang kami hadapi, Tuhan memberikan teladan yang luar biasa dalam diri Nabi Elia. Tanpa ragu, sungguh-sungguh, dan terus-menerus berdoa. Dan Tuhan pun menjawab doa Nabi Elia. Dan Nabi Elia pun juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya, karena bumi akhirnya mengeluarkan buah untuk bisa dinikmati oleh semua orang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan kami rindu Tuhan, Engkau berkenan hadir, tinggal dekat dalam kehidupan kami, dekat dan hadir di dalam doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Sekarang mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki doa syafaat. Mari kita pujikan, tinggallah di dalam doaku.
Saudara, kita akan memanjatkan doa syafaat kita dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Bisa ditayangkan. Bapak Ibu, kita akan ada 5 pokok doa. Kita berdoa untuk PPKM yang diusahakan diperlakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat orang terpapar corona gitu ya. Kemudian kita berdoa supaya jemaat, kita semua, dan masyarakat tetap semangat, tetap sehat, dan bisa tetap menikmati berkat. Kita bersyukur saudara, ada kabar sukacita yang sangat banyak gitu ya. Keluarga-keluarga yang terpapar corona gitu ya Bapak Ibu. Ada keluarga Pak Beni, keluarga Bapak Iskia. Ini baik yang corona maupun yang sakit yang lain ya Bapak Ibu ya. Keluarga Bapak Christian, Bapak Paunidi, Ayu dan keluarga Mbak Ayu, kemudian keluarga Pak Yosef, Ibu Mursiah, dan keluarga Bapak Niko, Bapak Simpson, kemudian juga anak-anak Bapak Bukas. Kita bersyukur mereka sudah sembuh dari sakit penyakit dan juga proses pemulihan ya. Kemudian kita berdoa untuk yang sakit, untuk Ibu Heni, kita tetap doakan Bapak Ibu. Saya terakhir dengan Pak Suparyanto sempat berkunjung, sempat mendoakan Mbak Eni. Kemudian Ibu Ani Wokas yang sampai sekarang masih di rumah sakit. Nanti Pak Bukas bisa sedikit sharing gitu ya. Kemudian berdoa juga untuk Bapak Ibu David Kipu yang masih sakit. Kemudian Bapak Gopar juga masih sakit dalam proses pemulihan. Kemudian kita juga berdoa untuk keluarga Ibu Maria, Yohana sekeluarga ya. Saat ini mereka isoman. Kemudian kita berdoa juga untuk Saudari Monika, anak dari Bu Surya yang isoman di rumah. Kita juga berdoa untuk yang lemah tubuh, Bapak Bakri, Bapak Endro Atmojo, Bapak Ibu Juneri, Bapak Ibu Kusdiman, Ibu Eri Sinoto. Tadi saya sempat di chat ya, Ibu Eri nggak sakit ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, kita tetap kita doakan supaya Ibu Eri tetap semakin kuat tubuhnya ya. Kita juga akan berdoa untuk Pak Marsjoko, suami dari Ibu Nani yang juga mengalami sakit penyakit lemah tubuh. Nanti mungkin ada orang-orang yang lain yang bisa kita doakan ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa, saudara. Kita akan berdoa bersama-sama untuk PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berjalan di Bali, Jawa Tengah, Bali dan Jawa, khususnya untuk Kota Semarang. Mari kita doakan supaya semuanya berjalan lancar. Masyarakat pun juga patuh dengan PPKM itu. Kita berdoa bersama-sama, saudara, untuk PPKM ini. Doakan khususnya Kelurahan Bululor, Bapak Ibu, di mana gereja kita berada. Saya minta Ibu Duyuni untuk menutup pokok doa pertama ini. Silakan Bu Duyuni berdoa untuk PPKM ini. Engkau yang maha besar ya Bapa, Engkau maha pemurah, Engkau pengasih dan penyayang bagi kami semua. Saat ini Bapa, kami menyatukan hati, kami jemaat-Mu, GKI Gondomono Semarang, berdoa untuk PPKM yang berlaku di daerah kami, di kota kami, bahkan yang untuk segi yang terkecil Bapak di kelurahan kami. Banyak sekali Bapak yang terjadi. Keadaan-keadaan yang luar biasa, bahkan
sungguh-sungguh bagi kami hal yang menakutkan. Tetapi ketika kami percaya kepada Engkau memberikan kepada kami kekuatan sehingga tidak ada lagi roh ketakutan di dalam hidup kami untuk membuat kami gentar dengan keadaan dan situasi yang ada sekarang ini. Dengan diadakannya PPKM yang diselenggarakan oleh pemerintah kami sebagai warga yang baik, kami mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah supaya kami lebih menjaga diri kami, keluarga kami, dan lingkungan sekitar kami untuk kami tetap melakukan anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah supaya kami tetap tinggal diam di dalam rumah kami, membatasi segala aktivitas kami untuk hal-hal yang tidak perlu. Kami percaya Tuhan yang memiliki segala sesuatunya. Oleh karena itu kami percayakan bahwa yang telah diatur oleh pemerintah kami akan membuat warga, akan membuat rakyat dan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Sehingga kondisi dan keadaan yang mengerikan ini akan berangsur-angsur selesai, turun karena kuasa Tuhan yang bekerja di bangsa dan negara kami, di kota kami, di negara kami, di tempat-tempat kami. Kami percaya Bapa bahwa tidak ada yang bisa membatasi kuasa-Mu. Oleh karena itu kami percaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang ada pada saat ini, jikalau Tuhan tidak berkehendak, segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Tetapi ketika Tuhan menghendaki segala sesuatunya berjalan dengan baik, apapun yang dilakukan pastilah berhasil. Kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau bekerja untuk kami semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk seluruh jemaat GKI Gondomono dan masyarakat sekitar kita. Kita berdoa supaya keluarga-keluarga jemaat GKI Gondomono dan masyarakat boleh tetap mempunyai semangat, tetap sehat, dan tetap menikmati berkat, menikmati kecukupan rezeki dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang kedua. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah di tengah-tengah pandemi corona yang masih merebak ini, kami pun tetap semangat. Tuhan pun tetap memberikan imun yang kuat, sehingga kami tetap sehat. Kami pun juga boleh senantiasa menikmati berkat, menikmati rezeki dari Tuhan, berkecukupan dalam segala sesuatu. Sehingga kami, jemaat GKI Gondomono, dan masyarakat sekitar kami, dan semua orang masih dimampukan Tuhan untuk terus berjalan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap apa yang kami dapatkan, yang masih dapat kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Mari kita ikut bersyukur, mari kita ikut bersuka cita. Karena banyak dari rekan-rekan kita yang sudah sembuh dari sakit penyakit yang dialami, khususnya juga sudah sembuh dari penyakit corona. Mari saudara, kita panjatkan pokok doa yang ketiga ini bersama-sama.
Saya minta Penatua Rika untuk menutup pokok doa yang ketiga ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami merasakan bahwa Engkaulah penyembuh kami. Kami merasakan ketika kami berada di dalam lembah kekelaman, di dalam merasakan sakit penyakit khususnya dalam COVID-19 ini, kami mengetahui bahwa kebaikan demi kebaikan terjadi dalam kehidupan kami. Orang-orang yang baik, teman-teman, rekan, saudara, dan semuanya yang mendukung kami. Kami merasakan kebaikan-Mu melalui mereka. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh tuntas, kami boleh sembuh dari penyakit ini. Itu melebihi Tuhan. Ucapan syukur kami ketika kami setiap hari merasakan tubuh yang sehat. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk hal itu. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Beni Setiawan, mengucap syukur dengan keluarga Bapak Hizkia, Bapak Kristiawan, Bapak Ponidi, Saudari Ayu dan keluarga Bapak Yosep, Ibu Musriah, Bapak Niko, Bapak Simpson, keluarga besar Bapak Penatua JJ Wokas dan keluarga hamba-Mu sendiri. Tuhan yang membuat kami semakin tahu dan semakin mengucap syukur akan kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan keluarga kami. Engkau tidak akan berhenti untuk bisa melindungi kami, dan Engkau tidak akan berhenti sampai di sini untuk memberkati kami dengan kesembuhan. Kiranya kami dapat menjadi berkat dengan kesembuhan ini, dapat menolong orang lain, dapat memberi berkat apa yang kami bisa, kami berikan untuk melayani dan juga untuk menolong orang lain yang mungkin saat ini juga terpapar COVID-19. Kiranya semangat dan damai, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu yang kami akan tularkan ketika kami mengetahui bahwa Tuhan kami hebat, Tuhan kami penyembuh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga-keluarga ini, kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pokok doa yang keempat dan kelima. Kita berdoa bagi yang sakit, kita doakan Mbak Heni, Ibu Ani Wokas, Bapak Ibu David Kipu, Bapak Bartimus Budofar, Ibu Maria sekeluarga, termasuk Yohana dan kedua kakaknya. Kita berdoa juga untuk Saudari Monika. Sekaligus kita juga berdoa untuk yang lemah tubuh, Bapak Bakri, Bapak Indra Atmojo, Bapak Ibu Juneri, Bapak Ibu Kusdiman, Bapak Marjoko, dan kita berdoa untuk Ibu Iris Pinoto juga semakin kuat tubuhnya. Dan yang lain, saudara, yang kita tahu mereka sakit dan mereka lemah tubuh. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang keempat dan kelima ini. Tuhan Yesus, kami bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Kami bersama-sama bergumul, bersama-sama berdoa untuk Mbak Heni, untuk Ibu Ani Wokas. Mbak Heni yang saat ini sakit dirawat di rumah, dan Ibu Ani Wokas yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Bergumul dan berdoa bersama-sama dengan Ibu David, Bapak Ibu David, Bapak Gopar, Ibu Maria sekeluarga, Saudari Monika. Kami juga bergumul dan berdoa bersama-sama dengan Bapak Bakri, Bapak Indro Atmojo, Bapak Ibu Juneri, Bapak Ibu Kusdiman, Bapak Ibu Irisnot, Ibu Irisnoto dan keluarga, Bapak Marjoko, Bu Nani, dan sekeluarga.
dan bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan. Kami sungguh berharap supaya Engkau tetap mendampingi, tetap menguatkan, Engkau juga tetap memberi yang terbaik, kesembuhan, kekuatan bagi yang sakit dan juga lemah tubuh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa malam ini. Dan biarlah kami boleh tetap mengadakan persekutuan doa secara rutin untuk saling menguatkan, saling mendoakan, semakin akrab seorang dengan yang lain. Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan biarlah kita bisa mengadakan persekutuan yang rutin ya. Rencananya diadakan setiap Selasa nantinya ya. Ada yang minta jam 8 gitu ya. Jadi nanti setiap Selasa akan ada undangan persekutuan doa, bisa jam 7 atau jam 8. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Waktu hampir habis. Terima kasih. Tuhan berkati. Kita foto dulu, sempat enggak Bu Fatmo? Mari dibuka semua kameranya, kita foto. Ya, tinggal beberapa detik Bapak Ibu. Bisa, ya. Ya, tinggal 8 detik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok Selasa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Semua. Ya.